Anies ngotot padahal BMW, Audi dan Mercedes-Benz mundur. Ditulis oleh Anto Cahaya. Anies Baswedan di banyak kesempatan masih tetap ngotot bahwa penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E harus terlaksana di Jakarta. Tentu yang paling bikin rakyat waras ngelus dada adalah upaya Anies Baswedan yang mengundang makan-makan 7 fraksi anggota DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tidak sedikit warga, tidak hanya Jakarta tapi juga di luar provinsi ini, yang menilai pertemuan bersama 7 fraksi DPRD DKI Jakarta sebagai bagian dari tingkat kepengecutan seorang Anies Baswedan yang tidak mau menghadapi wacana interpelasi yang digulirkan 2 fraksi lainnya yaitu PDIP dan PSI. Tidak hanya Anies yang menjadi sasaran kemarahan rakyat, ketujuh fraksi yang dengan senyum ceria menyambut undangan Anies tersebut juga mendapat kecaman dari rakyat Indonesia. Tentu saja rakyat yang saya maksudkan adalah mereka yang peduli dengan situasi saat ini. Tidak tanggung-tanggung mereka ada yang sampai menandai orang-orang yang duduk sebagai anggota dewan tersebut untuk pemilu 2024 tidak perlu dipilih lagi. Kisru ajang Formula ini memang menarik, mengingat ajang kebut-kebutan mobil yang sedianya diadakan pada tahun ini harus diundur karena kondisi negeri yang sedang tinggi sebaran COVID-nya. Kian berpolemik karena anggaran dana yang digunakan sudah telanjur masuk dan yang mencengangkan antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan tidak sebanding, terutama manfaat bagi rakyat jelata. Apa kira-kira? Itu yang paling penting. Tapi Anies meyakinkan ke semua pihak jika ajang Formula E ini akan mendatangkan keuntungan. Iya, memang betul keuntungan yang paling utama adalah keuntungan secara politis atau dengan kata lain, secara pribadi Anies diuntungkan. Sebab ajang ini untuk mencari panggung sebelum melengsar tak menjabat gubernur yang berakhir pada tahun 2022. Mau bantah salto kayang jungkir balik silahkan, tapi itu poin utama yang rakyat lihat. Padahal faktanya dari berbagai media mengabarkan kepada kita semua, banyak pabrikan mobil berkelas yang undur diri dari ajang ini. Ada BMW, kemudian Audi, menyusul kemudian Mercedes-Benz. Logika yang paling sederhana jika ajang kebut-kebutan dengan mengorbankan ratusan pohon bersejarah di Monas yang terlanjur di bumi hanguskan Anies ini memang menguntungkan. Mengapa BMW, Audi, dan Mercedes-Benz mundur? Seharusnya kalau menguntungkan mereka tidak akan mundur. Ini sebuah fakta, ini data yang berbicara. Apakah Anies Baswedan dan timnya tersebut tidak melihat? Saya yakin mereka melihatnya. Hanya saja karena sudah terlanjur basah, maka apapun yang terjadi akan dilakukan. Mau untung atau rugi bodoh amat. Jika gagal bisa saja kesandung hukum. Jika dilakukan minimal meminimalisir risiko. Jadinya maju mundur kena. Begitu kira-kira. Seperti yang sudah diberitakan oleh rekan media berikut ini, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Michael Victor Sianipar, mengatakan hengkangnya merek kendaraan ternama dari ajang Formula E pertanda balap mobil listrik ini tidak laku. Artinya perusahaan-perusahaan yang ikut Formula E ini paham bahwa balapan Formula E secara komersial nggak laku. Ucap Michael saat dihubungi melalui pesan singkat Senin 30 Agustus 2021. Michael mengatakan jika Formula E menjanjikan keuntungan seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan semestinya merek mobil asal Eropa yaitu Audi, BMW, dan Mercedes cabut dari ajang tersebut. Kalau laku dan menguntungkan pasti mau lanjut. Mereka kan perusahaan yang hitung-hitungannya mengacu ke profit, tutur Michael. Menurut dia, peserta adu cepat mobil listrik saja sudah merasa rugi dengan keikutsertaan mereka. Seharusnya, kata Michael, DKI Jakarta bisa melihat peristiwa tersebut dan bisa menghindari kerugian serupa yang dialami para peserta. Dua fraksi di DPRD DKI, yakni PDI Perjuangan dan PSI, tengah menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan sikap Gubernur Anies yang ngotot menggelar Formula E 2020. Anies kemudian mengumpulkan 7 fraksi lain. Mereka kemudian sepakat untuk tetap menggelar Formula E. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, persiapan Jakarta E-Prix 2022 tetap berjalan sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021. Instruksi tersebut tetap dijalankan meski muncul wacana penggunaan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta untuk membahas Formula E. Tapi semiotik politik terlihat dari kisru di atas. Rasanya Anies sudah tidak pantas diberikan kesempatan yang lebih luas. Jeritan suara warga melalui wakilnya tidak digubris bahkan tampak bengis. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Uang rakyat dihamburkan untuk Formula E, mahasiswa di mana? Ditulis oleh Panjatha. Ada yang terasa hilang dari hingar-bingar
karut-marutnya kinerja Gubernur DKI Jakarta. Mahasiswa yang biasanya diwakili BEM, kemana mereka ketika DPRD sudah bungkam? Bukankah mereka yang seharusnya bersuara soal Formula E yang sedang dipermasalahkan banyak orang ini? Formula E yang adalah acara balap-balapan mobil bukanlah jenis olahraga yang digemari mayoritas rakyat kita. Masih mending sepak bola atau bulu tangkis yang belum lama ini menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu. Sejak atlet Olimpiade kembali ke tanah air dan diterima Presiden, warga terkesima dengan penghargaan berupa uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah untuk atlet peraih medali emas. Peraih perak dan perunggu juga mendapatkan apresiasi berupa uang tunai yang nominalnya lebih kecil dari medali emas, namun tetap saja berkisar miliaran. Beruntungnya, atlet di masa kini begitu dihargai pemerintah dengan imbalan yang sangat memadai bagi peraih medali di ajang olahraga internasional. Para atlet kita sepulang dari ajang laga di Tokyo langsung diserai dana yang cukup melimpah. Secara khusus bagi peraih medali, semoga para atlet kita sejahtera berkat prestasinya untuk bangsa dan negara. Tapi hati jadi miris jika ingat Formula E yang diperjuangkan Anies untuk tetap akan dilangsungkan di Jakarta tahun depan. Jika dipilah-pilah, nyaris tidak ada satupun keuntungan yang bisa didapat dari ajang ini. Ini masa pandemi, belum bisa berkumpul masa menonton dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian dari segi finansial, kegiatan ini telah menyedot hampir 1 triliun rupiah uang rakyat Jakarta. Uang itu sudah disetorkan ke pihak penyelenggara yang bermarkas di luar negeri. Uang sebesar itu sebagian tentu akan diberikan kepada pebalap yang semuanya berasal dari luar negeri. Jumlahnya tentu miliaran rupiah dan mungkin lebih besar dari hadiah atlet Olimpiade kita. Miris membayangkannya, Anies mendatangkan atlet-atlet dari luar negeri ke Jakarta, lalu mereka nanti membawa pulang uang sebesar miliaran rupiah. Sementara warga DKI Jakarta nanti memperoleh apa? Hanya menjadi penonton, panas-panasan pula. Duh, andai kata saja ada atlet dalam negeri yang turut berpartisipasi di ajang balapan itu, mungkin masih ada sedikit yang bisa dijadikan pelipur lara. Tapi ini sungguh menyakitkan, orang-orang asing akan bersenang-senang di Jakarta sambil main balapan mobil. Mereka dibiayai hampir 1 triliun rupiah oleh Anies Baswedan dengan uang rakyat. Habis acara balapan, mereka akan pulang ke negara masing-masing sambil membawa uang rakyat DKI. Rakyat hanya kebagian sampah untuk dibersihkan. Uang sebesar hampir 1 triliun itu mestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan ekonomi warga yang tercekik pandemi. Namun apa daya, hanya segelintir elemen masyarakat yang melihat kesia-siaan ini dan mendesak Anies untuk membatalkan saja rencana yang tidak tepat waktu dan sasaran ini. DPRD DKI Jakarta sebagai pembawa aspirasi warga tadinya diharapkan berada di garda depan agar pemerintah mengalihkan pendanaan ajang Formula E itu untuk keperluan warga DKI di masa pandemi.